Baik, makasih Bu Sufi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama melanjutkan ya eh, pelajaran kita dari surat Ibrani pasal yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Kami belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kerinduan dan untuk setiap jawaban yang Tuhan berikan melalui firman-Mu kepada begitu banyak pergumulan dan pertanyaan kami di dalam mengikut Tuhan. Tidak terkecuali pagi hari ini, kami mohon juga Tuhan memberkati kami, sehingga pelajaran dari firman-Mu dalam Ibrani 3 boleh sungguh memberkati dan memperlengkapi setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat Ibrani pasal yang ketiga ya dengan tema fokus dan setia. Jadi di dalam Ibrani 3 kita lihat bahwa penulis Ibrani menegaskan bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa ya. Dan kita akan membaca ayat yang pertama dikatakan sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah ya, atau fokuslah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudara sekalian, penulis Ibrani sudah mulai kitab ini dengan bicara supremasi Kristus, ya. Bahkan dua pertemuan terakhir kita bicara bagaimana sekalipun Kristus itu menjelma jadi manusia dibuat lebih rendah dari malaikat, tetap dia sangat mulia, begitu ya, melampaui segala malaikat. Dan sekarang dia lebih mulia daripada tokoh yang sangat dimuliakan oleh orang Israel, yaitu Musa, ya. Jadi apa pesannya dia mau sampaikan sejauh ini? Kalau kita mengerti kemuliaan orang yang kita hadapi, maka sikap kita harus disesuaikan, ya. Kalau kita bertemu dengan seorang biasa begitu ya, seorang pegawai biasa seperti kita, ya sikap kita juga seperti itu. Kalau kita bertemu seorang pemimpin, misalnya pemimpin kota Jakarta begitu kan, nah sikap kita pasti sedikit berbeda. Kalau kita bertemu dengan pemimpin negara, pasti sikap kita berbeda. Kemuliaan orang yang kita hadapi itu menentukan sikap kita, ya. Kalau kita bertemu dengan misalnya kita kerja di satu perusahaan, kemudian kita bertemu dengan atasan yang paling tinggi, begitu kan ya, tentu sikap kita berbeda sekali, ya. Nah, kenapa penulis Ibrani berkali-kali tidak berhenti-berhenti menegaskan supremasi Kristus di atas segala sesuatu, supaya pelan-pelan kita sebagai orang Kristen disadarkan dan mulai menyesuaikan sikap kita, saudara sekalian ya. Sikap kita itu mestinya bagaimana kalau Kristus begitu mulia dan lebih mulia dari segala sesuatu dan semua orang, ya. Nah, Ibrani 2 kan menegaskan Kristus lebih mulia dari malaikat sekalipun. Karena itu, sikap kita yang penulis Ibrani katakan adalah harus serius dan menghormati. Sudah pasti saudara sekalian kita kalau ketemu orang yang mulia ya, orang yang secara status itu lebih tinggi dari kita, apakah itu pejabat negara, apakah itu atasan kita begitu ya, atau apalah perwakilan dari luar negeri, tentu kita tidak akan bercanda-bercanda begitu ya. Kita tidak akan main-main. Kita akan lebih serius dan menghormati. Nah, penulis Ibrani mengatakan demikian juga dengan Kristus. Ya kan kita nggak mungkin bercanda soal Musa, kita nggak mungkin bercanda soal Yosua, tidak mungkin, apalagi kepada Yesus. Nah, itu maksudnya penulis Ibrani katakan. Ya kan? Nah, sebaliknya juga, kenapa ini penting buat dia untuk perbandingan? Karena kalau Israel dihukum karena ketidakpercayaan kepada janji Tuhan di bawah Musa, bagaimana dengan konsekuensi orang yang tidak percaya kepada Kristus? Kalau pelanggaran di bawah Musa yang nggak semulia Yesus mendapat hukuman yang wah luar biasa, saudara sekalian, tidak masuk tanah perjanjian, begitu ya. Apalagi orang yang yang menolak Kristus setelah tahu bahwa Dia itu mati dan bangkit bagi kita. Bayangkan, karena itu nanti Ibrani 4 bicara masuk masuk ke tanah perjanjian, perhentian ya. Ini perjalanan rohani sebetulnya, belajar dari Israel. Belajar apa? Belajar pelajaran negatif, yaitu apa? Mereka itu tidak serius. Mereka itu tidak respect, begitu ya. Nah, kita sebagai orang Kristen harus belajar dari situ. Kita harus jauh lebih serius, lebih fokus, lebih setia, dan respect tentunya kepada Kristus yang lebih mulia dari segala sesuatu ya. Semakin besar kemuliaan, semakin dalam keseriusan sikap kita, begitu ya. Semakin besar kemuliaan,
the greater the danger of ignoring it. Nah, itu kira-kira pesan dari penulis Ibrani di pasal 3. Karena kita sekarang sudah tahu Yesus sangat mulia dan lebih mulia dari segala sesuatu, maka ya kita harus lebih serius dan kita harus lebih sadar betapa bahayanya ya, betapa greaternya danger ya kalau orang sampai mengabaikan. Nah, ini saudara sekalian. Jadi, kita belajar satu prinsip yang penting ya. Di mana kita menghadapi seseorang, sesuatu yang mulia begitu ya. Kita tuh harus mengubah sikap kita. Ya, jauh lebih serius, jauh lebih hormat ya, dan tidak mengabaikannya. Nah, itu sebabnya penulis masuk kepada pasal pertama, ayat pertama kedua tadi ya, yang sudah dibacakan. Kita harus ingat siapa Kristus. Yang begitu mulia, sadar siapa dia, dan sadar siapa kita ya. Penulis menyebut kita pembaca, hai saudara-saudara yang kudus. Ya, artinya kita diingatkan, siapa sih kita? Kita ini adalah orang kudus. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Nah, ingat Yesus. Karena kita bisa kudus karena pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita ingat who we are, siapa kita akan ingat juga dan mengerti why we are here. Ngapain kita di sini, begitu ya. Untuk tujuan misi apa kita ada di sini? Nah, ini yang namanya panggilan sorgawi, begitu ya. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Nah, di satu ayat ini saja kita kita diingatkan, ketahuilah who you are dan ketahuilah what your mission is, ya. Siapa kita? Orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Apa panggilan kita? Ya setia ikut Yesus. Karena Yesus yang menguduskan kita. Jadi misi kita itu jelas, kalau identitas kita itu jelas ya. Kita ada dalam perjalanan ke langit dan bumi yang baru seperti kita sudah belajar di Wahyu. Jadi hidup kita itu maju ke depan semakin terang ya, bukan semakin mundur. Nah, itu sebabnya jangan set tujuan kita hanya di dunia. Harus sampai kepada kekekalan. Yaitu betul-betul future yang sejati itu. Eternity, saudara sekalian ya. Bukan 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Nah, bagaimana kita bisa senantiasa ingat identitas dan misi kita di dunia ini? Itu pertanyaan dari pasal 3, ya. Ya, kita disebutkan tetap fokus kepada Yesus. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui yaitu Yesus Kristus. Saudara, menarik sekali ya, di sini Yesus disebut dengan dua gelar. Yang pertama rasul. Rasul itu kan biasa buat Petrus, buat Paulus begitu ya. Tapi di sini Yesus disebut satu-satunya tempat ya. Yesus disebut rasul kita. Maksudnya rasul itu apa sih? Yang diutus. Ya, yang diutus. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada 12 murid, kenapa ya mereka pada akhirnya dari disciple disebut apostle, dari murid disebut rasul? Karena mereka nggak cuma dilatih, tapi diutus. Ya. Jadi itu kita belajar pola demikian. Kita bukan cuma ngikut Yesus, kita diutus oleh Yesus. Demikian pula Yesus, saudara sekalian, dia juga adalah rasul karena dia diutus oleh Bapa. Ya, dia diutus oleh Bapa. Dan bukan hanya itu, dia adalah imam besar. Bagaimana dia diutus? Dia dilatih melalui penderitaan sehingga bisa menjadi imam besar kita, mengerti segala kelemahan kita. Training and sending, begitu ya, pelatihan dan pengutusan. Pola ini Yesus lakukan pada kita. Yesus sendiri mendapatkan pola demikian dari Bapa di sorga. Bapa di sorga training Tuhan Yesus melalui penderitaan. Ya, itu sebabnya dia mengutus anaknya, dia mengizinkannya melewati penderitaan. Saat yang sama, Yesus diutus oleh Bapa. Ya, jadi training and sending begitu ya. Belajarlah dari Tuhan Yesus, fokuslah kepada Dia, sehingga kalau kita mengalami kesulitan, ingatlah itu bagian dari training. Ya. Dan ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, ingatlah kita diutus ke tempat itu. Training and sending, rasul dan imam besar. Begitu saudara sekalian, ya, imam besar dan rasul. Jadi fokuslah kepada Yesus supaya kita melihat semuanya jadi jelas. Karena hidup kita pun kita sedang dilatih. Karena hidup kita sekarang ini pun kita sedang diutus. Saudara, Tuhan sudah selamatkan kita, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, darahnya membersihkan kita. Sebetulnya buat apa kita di dunia? Sebetulnya ya, hanya buang-buang waktu, kecuali kita diutus. Dan itu sebabnya penulis mengingatkan, Yesus itu rasul kita. Nah, kita juga adalah utusan Tuhan di dunia ini ya. Jadi dalam perjalanan menuju langit dan bumi yang baru. Nah, kalau sampai kita tidak fokus pada Yesus, semuanya jadi buram dalam hidup ini. Kita bertanya, siapa kita? Who are we? Begitu ya. Krisis identitas. Why we are here? Krisis misi. Begitu kan. Ngapain kita di sini?
Saudara, itu sebabnya ya tidak sedikit ya orang yang tidak bisa jawab pertanyaan ini. Karena mereka tidak fokus kepada Kristus dan tidak setia ikut dia. Nah, penulis Ibrani mengatakan kesetiaan Yesus seperti apa kualitasnya, begitu ya. Yesus setia kepada Bapa yang telah menetapkannya, ya. Jadi seperti Musa. Nah, bedanya begini. Musa tuh wajib taat karena dia hamba, ya. Yesus taat sekalipun anak dan punya kebebasan. Saudara, kalau ada satu perusahaan besar, begitu ya, semua pegawai wajib taat. Tapi kalau anak bos kan tidak wajib taat. Begitu ya, kalaupun dia dikasih posisi di perusahaan tersebut, dia nggak harus datang pada jam kantor tertentu, dia nggak harus hadir di perusahaan, dia boleh jalan-jalan mungkin 6 bulan setahun begitu kan, nggak ada masalah. Dia anak yang punya perusahaan kok, dia pewaris perusahaan itu, dia adalah bos masa depan begitu kan. Jadi nggak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi Yesus Kristus yang adalah anak Allah, anak tunggal Allah, anak satu-satunya begitu ya, anak yang terkasih. Saudara, dia nggak wajib taat. Ya, dia bisa melakukan apa yang dia mau kok, dan itu tidak berdosa dan Bapa tidak ada masalah dengan itu. Tetapi Yesus belajar taat sekalipun dia anak dan punya freedom. Itu sebabnya penulis Ibrani katakan, kalau dibandingkan Yesus dan Musa, ketaatannya nggak apple to apple, karena satu pembantu, satu anak. Ya, jadi ketaatan Yesus lebih superior. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita boleh memandang Yesus, kita memang wajib taat, saudara sekalian ya. Tetapi kalau kita merasa berat, coba lihat Yesus. Yang tidak wajib taat, tapi rela taat dengan sukacita. Sekalipun dia anak. Dan bisa nggak taat. Ya. Maka ketaatan seorang Kristen itu belajar dari Tuhan Yesus bersifat sukarela. Ya. Meskipun kita sadar kita hamba. Begitu ya. Tapi kita kan juga anak Tuhan, bukan terpaksa ya atau terbebani ya, tetapi kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, jadi jangan sampai merasa perintah Tuhan itu beban. Perintah Tuhan itu ringan ya, dikatakan kan di dalam Ulangan oleh Musa dan dikutip oleh Paulus, bukan di seberang lautan, bukan di atas langit kamu mesti suruh orang ambil begitu kan. Firman itu sangat dekat di mulutmu dan di hatimu. Firman Tuhan tuh nggak jauh, saudara sekalian. Yohanes mengatakan perintahnya tidak berat. Kenapa terasa berat? Karena kedagingan kita. Tapi kita bersyukur kita diingatkan kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, kedagingan semestinya nggak mendikte kita. Ya, Roh Kuduslah yang dikte kita. Dan semestinya tidak berat. Saudara sekalian, maka itu sebabnya dikatakan pandang pada Yesus, maka beban digantikan dengan sukacita untuk taat. Kenapa? Sekalipun dia anak, dia taat. Itu kalimat saudara sekalian ya. Karena nggak ada anak pemilik perusahaan yang taat. Jarang. Ya. Umumnya kan mereka sebebas-bebas ya begitu kan. Tapi Yesus Kristus anak Allah taat kepada Taurat 100%. Luar biasa. Ya, itu harusnya menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita yang memang wajib taat sebetulnya di dunia ini. Nah, saudara sekalian, dan penulis Ibrani menegaskan lebih eksplisit, Kristus lebih mulia daripada Musa. Ya, nah, kenapa lebih mulia? Karena Kristus itu pembangun rumah Allah, bukan hanya hamba. Ya, karena itu Kristus harus menjadi pusat hidup kita lebih daripada teladan iman lainnya. Karena itu orang Kristen bisa belajar dari Musa, belajar dari Daud, belajar dari Petrus, belajar dari Paulus. Tapi center di iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Teladan Kristus di atas teladan lainnya. Karena Kristus superior, saudara sekalian ya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak mendewakan Musa, tidak dewakan Paulus, tidak dewakan Petrus. Kita menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena kita tahu terang kemuliaan Kristus, Paulus katakan, dalam pengenalan akan Kristus, segala yang mulia dulu kuanggap sampah. Saudara bayangkan ya. Jadi begitu luar biasa dan gloriousnya Tuhan Yesus. Sehingga bagaimana kita menjalani hidup dengan Yesus sebagai teladan, begitu ya, yang lebih mulia itu. Kita bertanya, what would Jesus do? Begitu ya, apa yang Yesus lakukan? Kalau saya mengalami kesulitan di rumah tangga, anak saya seperti ini, ya, atau hubungan suami istri seperti ini, begitu kan, atau hubungan dengan mertua seperti ini, what would Jesus do? Kan begitu ya. Yesus menjadi teladan iman kita. Jadi kita berusaha bertanya, berusaha menerka, mengingat karakter Tuhan Yesus, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan. Nah, itu namanya, saudara sekalian ya, kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan kita diingatkan bahwa Ayat 4, setiap bangunan, setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tuhan adalah pembangun, the builder of everything. Artinya apa? Semua yang kita punya dibangun oleh Tuhan, berasal dari tangan Tuhan. Nah, ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan bersyukur dalam setiap aspek
aspek kehidupan ya. Karena itu setiap hal harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan. Ketika kita masuk gedung yang sangat istimewa seperti Hearst Castle begitu ya, di dekat Santa Barbara situ California. Besar sekali. Tentu pertanyaan pertama satu, punya siapa bangunan ini? Yang kedua, siapa yang bangun? Ya. Ketiga, siapa arsiteknya? Saudara sekalian, semulia-mulianya bangunan, hati kita selalu ingin cari tahu siapa orang di balik bangunan itu. Pasti begitu, ya. Orang kan pasti kalau terkesima oleh bangunan, begitu kan? Terkesima oleh sebuah seni, begitu kan? Pasti orang bertanya, siapa orang di balik semua ini? Dalam hidup ini, kita kagum akan segala kebaikan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang ada pada diri kita, yang kecil sekalipun, itu betul-betul adalah perbuatan yang dibangun oleh Tuhan. Dan itu seharusnya mengingatkan kita akan Tuhan. Siapa di balik semua kehidupanku yang masih bisa hidup dan lancar ini? Jawabannya adalah Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa rendah hati dan bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Karena dia the builder of everything. Pembangun segala sesuatu. Dan saudara sekalian, dikatakan juga bahwa Musa setia kepada umat Allah. Dikatakan ya, Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Untuk sebagai pelayan, untuk memberikan kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Saudara sekalian, Musa setia kepada rumah Allah itu siapa? Umat Allah. Karena rumah itu artinya keluarga. House ya, my house, me and my house. Aku dan rumahku, aku dan seisi rumahku, keluargaku. House itu artinya family. Musa setia kepada keluarga Allah. Namun dia adalah sebagai hamba dan saksi. Dia tidak membangun keluarga Allah tersebut. Keluarga Allah tersebut dibangun oleh penebusan dari Tuhan, ya. Jadi Musa adalah bagian dari rumah Allah, bagian dari keluarga Allah. Nah, Kristus setia kepada kita, begitu ya, sebagai rumah Allah. Dialah yang menjadikan kita membangun kita sebagai bait Allah. Nah, ini sangat berbeda ya. Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, ayat 6. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kristus adalah kepala dan pembangun, bukan bukan sekedar bagian dari komunitas umat Allah, ya. Nah, sebagai rumah Allah, kita ini disebutnya Paulus sebut kita bait Allah, begitu ya. Ibrani sebut kita rumah Allah, ya bait Allah juga, begitu kan ya, the house of God, begitu kan. Kita diingatkan supaya hidup kudus. Ya, karena bait Allah itu adalah kudus dan ada Roh Kudus, saudara sekalian, ya. Dan tentu kita saling mengasihi karena kita bait Allah, rumah Allah ini bukan seorang diri. Ya, seorang diri kita rumah Allah, ya, bagian dari rumah Allah. Tapi bersama-sama anak-anak Tuhan, kita bersama-sama adalah keluarga Allah atau rumah Allah. Nah, itu sebabnya untuk orang dunia melihat rumah Allah seperti apa, maka harus ada cinta kasih satu dengan yang lain. Yesus berkata, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi istilah the house of God, rumah Allah, bukan cuma ingatkan kita jaga kekudusan, tapi juga jaga cinta kasih. Ya, jaga kekudusan, jaga cinta kasih dalam komunitas karena kita bersama-sama mencerminkan atau realita keluarga Allah. Sehingga orang mau lihat Tuhan tuh lihat apanya? Lihat keluarganya. Siapa yang dilihat? Gereja. Siapa yang dilihat? Anak kumpulan anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka memperlakukan satu dengan yang lain? Seharusnya saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ini bagaimana kita hidup sebagai bait Allah supaya dunia tahu bahwa kita adalah milik Kristus, saudara sekalian. Dan penulis Ibrani terus ya melanjutkan begitu kan ya. Bagaimana kita bisa setia seperti Yesus setia, tapi juga saat yang sama setia kepada Yesus. Kan Yesus itu lebih mulia, lebih setia daripada Musa karena statusnya. Yesus anak, Musa hamba. Sama-sama setia, tapi not equal. Tidak sama, saudara sekalian, karena Kristus anak. Dia bisa semau-maunya sebagai anak. Jadi dia lebih mulia dalam ketaatan dan dalam kesetiaannya. Ya, dan dia setia karena dia bukan hanya hamba, tapi dia kepala dan pembangun ya rumah Allah. Nah, kembali kepada konsep kemuliaan dan sikap, kalau penolakan kepada firman yang disampaikan Musa berakibat fatal, bayangkan konsekuensi menolak Yesus. Itu poin dari Ibrani, saudara sekalian ya. Karena orang-orang Kristen Yahudi ini tergoda mau balik ke Yudaisme, agama lama. Karena mereka merasa ikut Yesus terlalu susah, begitu ya. Kerjaan dipecat dari kerja, dipecat dari pekerjaan, harta diambil, begitu kan ya. Harta turun temurun, warisan orang tua diambil gara-gara ikut Yesus, begitu kan. Aduh, ini nggak tahan ikut Tuhan Yesus. Siapa tahu kalau kita balik ke belakang rumahnya dibalikin, begitu kan? Saudara, penulis Ibrani katakan jangan. Pahlawan-pahlawan iman kehilangan semuanya.
Tapi mereka tidak mengorbankan iman mereka. Jadi jangan mundur ke belakang. Teladani kesetiaan Yesus. Karena itu menjadi dasar bagi kesetiaan kita untuk tidak mundur. Meskipun hilang banyak hal, saudara sekalian ya. Bagaimana kita bisa setia seperti Yesus dan setia kepada Yesus? Penulis Ibrani sebutkan yang pertama, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Nah ini dia, dengarkan suara Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti bicara kepada kita. Kita kadang ngomong sama anak kita berulang-ulang capek. Kita nggak ngomong lagi. Tidak demikian dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat pengkhotbah, dan khususnya lewat Roh Kudus, Tuhan tidak pernah berhenti bicara. Termasuk lewat hati nurani kita. Orang tidak bisa mendiamkan hati nurani karena Tuhan tidak bisa di-stop untuk berbicara. Ya, yang penting bagaimana kita membuka telinga mendengar suara Tuhan. Yang berespons kepada firman-Nya tentu mendapatkan berkat. Sebaliknya yang tidak berespons ada dalam bahaya hati yang keras. Ya, karena sebetulnya tidak bisa diignore itu, ya seperti ada pengumuman begitu keras begitu ya di mall atau di apartemen atau di rumah sakit ada pengumuman di kereta siapa yang bisa ignore ya begitu keras pengumumannya jadi saudara sekalian orang yang bisa ignore suara Tuhan itu hatinya harus keras ya kalau nggak keras tuh nggak bisa ignore kalau orang hatinya biasa-biasa pasti tergugah ya kan nah Tuhan tidak pernah lelah berbicara dan memanggil kita karena Dia mengasihi kita dan mau menjauhkan kita dari bahaya hati yang keras. Jadi saudara sekalian mungkin sebagai orang tua kita memang ada waktunya ngomong, ada waktunya tidak ngomong, begitu ya. Karena kalau nggak anak hatinya jadi keras. Tapi Tuhan akan ngomong terus, berbeda dengan kita, ya. Tuhan akan ngomong terus, baik dengan cara yang jelas maupun dengan lemah lembut lewat Roh Kudus dalam hati kita, hati nurani kita. Kenapa? Semua itu Dia lakukan untuk supaya keep our heart itu tetap soft, ya, membuat hati kita tetap lembut. Karena kalau Tuhan berhenti bicara, hati itu jadi beku langsung. Ya, orang jadi keras hatinya. Karena nggak pernah ada masukan firman Tuhan, dia pikir yang dia pikir itu benar. Karena itu Tuhan terus bicara. Nah, yang penting bagaimana saudara sekalian kita terus mendengar. Ya, jangan sampai ini yang mau dicegah oleh penulis Ibrani. Supaya jangan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Jangan sampai hati yang keras. Ya, yang akan mengabaikan melewatkan kesempatan dalam hidup ini. Yaitu rencana Tuhan. Jadi yang pertama, keep your ears open. Begitu ya. Mari kita buka telinga kita. Dengarkan suara Tuhan yang tidak pernah capek berbicara. Meskipun gak didengarkan dan diabaikan seringkali. Ya. Yang kedua, bagaimana bisa setia kepada Yesus dan seperti Yesus? Yang kedua tentu ada hubungan dengan yang pertama. Ayat 8-9, jangan mengeraskan hati. Jika kamu mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti pada kegeraman. Seperti pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara, mengeraskan hati itu apa sih? Mengeraskan hati adalah sikap acuh tak acuh. Ya, artinya begini ya, Tuhan mau bicara terserah, suka-sukanya Tuhan. Tapi suka-suka saya juga nggak mau dengar. Nah, itu mengeraskan hati ya. Mulainya bukan dengan pemberontakan ya, tapi dengan acuh tak acuh. Saudara, nggak ada orang Israel di padang gurun itu openly memberontak langsung tuh nggak ada. Semuanya adalah dengan acuh tak acuh, begitu ya. Silakan Tuhan ngomong, saya lagi sibuk, saya nggak ada waktu untuk hal itu. Yang semua itu mulainya dari indifference atau acuh tak acuh, begitu ya. Saudara, tidak usah jauh-jauh, hubungan orang tua anak ya seringkali bukan juga pertikaian, bukan juga konflik seperti apa, tapi mulainya dari mana? Mulainya dari acuh tak acuh. Orang tua anggap anak tidak ada, anak anggap orang tua tidak ada. Kan begitu ya. Mulainya dari situ. Nah, bangsa Israel juga mulainya demikian. Ini pelajaran dari masa lalu yang penulis Ibrani kutip. Seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, itu kan peristiwa Israel 40 tahun mengembara di padang gurun. Bangsa Israel di padang gurun melihat mujizat karya Tuhan yang besar ya. Jadi firman dengar, begitu ya. Mujizat melihat, bukan satu kali, berkali-kali mujizat. Sampai sebelum masuk tanah perjanjian, Musa mengingatkan, 40 tahun kalian nggak ganti sendal loh di padang gurun. Bagaimana caranya? 40 tahun tidak ganti sendal. Di sekarang ini kita 2 tahun pun ganti sepatu. Padahal kita bukan di padang gurun jalannya. Kita di jalan aspal. Begitu kan? Kalian baju tidak ada yang rusak 40 tahun. Nah, kena matahari siang hari, kena dingin malam. Tuhan bikin temperatur begitu moderat, begitu ya. Siang nggak terlalu panas, malam nggak terlalu dingin. Kalian punya baju tuh awet, sendal kalian awet. Saudara, berarti kan mujizat tiap hari itu kan? Mestinya di padang gurun kan siang panas, malam dingin.
Kalau setiap hari suhunya bisa stabil, kelembapannya stabil, itu kan mujizat ya. Jadi mereka berkali-kali lihat Tuhan. Mujizat begitu kan ya. Tetap aja mereka tidak peduli. Saudara sekalian, kekerasan hati itu nggak terjadi satu malam. Ya, bukan mereka keluar dari Mesir, di padang gurun langsung mengeraskan hati. Enggak, pertama-tama kan ngapain ya kita ke sini ya? Ngapain sih ikut Tuhan begini? Mana nih nggak ada minuman? Ah, pertama-tama komplain begitu ya. Itu hasil penolakan yang berulang dari hal-hal kecil. Masalah minum nggak ada, mereka komplain. Masalah makanan nggak ada, mereka komplain. Masalah cuman makan mana nggak makan daging, mereka komplain begitu kan ya. Kalau makan mana terus begini, mending nggak usah makan begitu ya. Buat apa hidup? Apa arti hidup? Rasanya seperti ini. What is this gitu ya? Artinya mana? Ini rasanya aneh begini roti, ya kan? Saudara sekalian, semuanya mereka komplain dari hal-hal kecil, ya, masalah minuman, makanan, dan sebagainya. Saudara jujur dalam dalam rumah tangga seringkali yang merusak itu bukan hal besar juga langsung ya, seringkali itu hal kecil, ya. Mungkin istri masak tidak pas dengan rasa suami, suami marahnya bukan main, tidak ajak ngomong istri berapa hari. Begitu ya, istri juga membalas demikian ya. Masa kamu gara-gara perkara kecil kayak begitu? Oke, kita perbesar begitu ya. Itu kan semua dari hal kecil. Israel itu bagaimana sampai mengeraskan hati kepada Tuhan? Dari hal kecil begitu kan. Tidak ada minum mereka komplain. Dikasih minum nggak terima kasih. Begitu ya. Dikasih mana begitu setiap hari. Selalu ada makanan. Nggak perlu cari makan. Mereka komplain juga kenapa? Rasanya nggak ada. Ya, begitu ya. Kami pengen daging, proteinnya mana? Begitu ya. Ini semua mana nggak jelas apa gizinya. Dikasih protein, makan sampai kenyang sampai mereka beberapa mati, makan kekenyangan. Sudah bayangkan, ya. Kekerasan hati itu pada akhirnya akan menghasilkan pemberontakan total terhadap Tuhan. Sampai pada suatu titik mereka mengatakan, Musa itu menyesatkan kita. Ya, Musa itu bohong sama kita. Mendingan kita balik ke Mesir. Bikin satu tim ekspedisi balik ke Mesir. Mendingan kita jadi budak. Tapi di sana masih normal hidupnya ya. Apa makan mana? Apa daging burung puyuh begitu kan? Air juga nggak selalu ada. Mendingan kita di Mesir. Selalu ada air, selalu ada bawang bombay, selalu ada makanan. Saudara sekalian, sampai bisa totali begitu ya, pikirannya terbalik ya. Nah, kita perlu punya hati yang lembut dan mau menerima koreksi dari Tuhan. Saudara, betapa indahnya kalau kita bertambah usia, kita bertambah tahun mengikut Tuhan, hati kita tetap lembut, itu luar biasa. Kita tahu ada anak-anak Tuhan yang mencapai usia yang tinggi begitu ya. Semakin mereka tambah usia secara fisik memang semakin lemah, tapi karakter mereka semakin indah. Apa rahasianya? Bahwa mereka punya hati dan memelihara hati yang lembut seumur hidup mereka. Nggak pernah mereka pada satu titik mengatakan, saya sudah lama begitu ya jadi orang Kristen dan saya merasa tidak perlu begitu ya mengikut Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini adalah Saya rasa terputus ya. Bentar ya, kita masih tunggu Pak Wilson. Pak, masih di mute, Pak. Kemudian tadi terputus, mulai dari masuk ke yang ketiga, Pak. ini bisa mute, bisa unmute. Oke. Maaf tadi ada Ya, apa ya sistemnya di komputer terlalu heavy sih. Kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi ya Pak ya? yang ketiga, Pak. Ya, screening. Oke, oke. Ini ya. Eh, Berikutnya saudara sekalian, bagaimana kita tetap bisa setia ya dan fokus seperti kepada Kristus, ya seperti mengeraskan hati. Yang ketiga, waspada. Nah, kita perlu waspada kepada ketidakpercayaan ya. Ketidakpercayaan atau kesesatan itu adalah sebuah kebiasaan yang dibangun. Saudara, orang itu ada dasarnya dari kecil gampang percaya ya. Kita tuh gampang percaya. Eh, tetapi kemudian semua itu kebiasaan yang dibangun ya. Jadi bukan sekedar tidak tahu secara intelektual, sebetulnya tahu, tetapi ini kondisi hati yang menolak didikan Tuhan. Nah, ini menjadi satu problem, saudara sekalian ya. Nah, ketidakpercayaan membutakan kita kepada kasih dan karya Tuhan. Nah, ini yang kita
harus waspada. Kenapa kita masih waspada? Karena udah jelas Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, tetapi kalau tidak percaya itu ya percuma begitu ya kan jadi tidak melihat ya. Israel tidak percaya, padahal sudah diberikan mujizat, dipimpin begitu ya. Kok bisa nggak percaya? Nah itu dikatakan waspada. Nggak ada garansi kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami mujizat, kita lihat mujizat begitu ya. Nggak ada garansi kita akan selalu terus stabil begitu kalau kita tidak waspada ya. Jangan sampai belajar kita dari Israel, jangan sampai kita jatuh ke dalam ketidakpercayaan ya. Jadi belajar dari kegagalan Israel. Mari kita semakin teguh percaya. Saudara sekalian, iman itu bukan sesuatu yang statis ya, diem aja di situ ya, tapi dia harus bertumbuh. Nah, karena itu kita semakin bertumbuh di dalam iman, semakin kita ikut Tuhan. Khususnya ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, di situ sebetulnya kesempatan kita percaya ya, karena mata tidak melihat, tetapi di situ iman kita hidup ya, betul-betul memandang hanya kepada Tuhan. Nah, yang keempat, bagaimana kita bisa setia seperti Yesus dan setia kepada Yesus, saudara sekalian? Jangan lewatkan kesempatan untuk percaya, ya. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sebetulnya ujian dalam hidup ini itu ada batasnya, ya. Tuhan katakan tidak melampaui kekuatan kita. Pasti ada batasnya. Tetapi jangan sampai sebelum itu orang quit begitu ya, saudara sekalian. Jangan sampai sebelum itu orang menyerah ya. Nah, iman adalah percaya kepada firman Tuhan. Nah, tidak perlu sebenarnya, tidak perlu bersusah payah melakukan sesuatu ya. Sebetulnya kan yang dikatakan dalam seluruh Ibrani ini pasal 3 kan cuma percaya. Percaya itu kan bukan dengan perbuatan ya. Percaya begitu loh. Tidak perlu dengan susah-susah. Syaratnya satu, kamu mesti mendaftar ini. Kedua, isi formulir. Ketiga, datang jam sekian. Kan nggak ada begitu. Percaya aja begitu kan. Jadi itu syaratnya sangat-sangat mudah ya. Nah kalau itu saja tidak bisa, maka orang itu tidak mungkin mengalami perhentian atau damai dengan Tuhan. Yang Tuhan minta kita lakukan cuma satu, believe. Begitu ya, percaya, trust, begitu kan. Saudara, kalau itu saja tidak bisa, wah ya kita nggak bisa ngomong yang lain. Ya, mana mungkin ada damai begitu ya di hati seseorang kalau dari hati percaya pun nggak mau begitu kan. Dan itu kan berarti hatinya betul-betul sudah dikeraskan, sudah mengeraskan hati, ya. Itu sebabnya percaya dan berserah kepada Tuhan, itulah kunci kita memiliki rest atau peace atau damai sejahtera, ya. Seringkali dua kata ini kan digabungkan ya, rest in peace begitu ya, dan asosiasinya selalu dengan kematian fisik begitu kan. Tapi sebetulnya kan kita mendapatkan rest dari Tuhan, perhentian dari Tuhan, kita merasakan peace dari Tuhan kalau kita tuh percaya. Meskipun keadaan seperti apa, saya percaya begitu ya. Dan karena itu saya bisa lewati hari ini dengan peace. Saya merasa hidup ini ada kelegaan, ada rest, ada peristirahatan, ada rest, saudara sekalian. Ya, ini rahasia yang diajarkan oleh penulis Ibrani. Jadi kalau kita rangkum ya 4 poin bagaimana setia kepada Yesus seperti Yesus, saudara telinga kita tetap open. Dengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, jangan kita keraskan hati ya. Dan Tuhan sudah kasih kita hati lembut oleh Roh Kudus. Jadi kondisinya tuh lembut, jangan dibiarkan jadi keras ya. Yang ketiga, kita tetap waspada kepada ketidakpercayaan. Ingat dari hal kecil itu tetap percaya pada Tuhan. Karena kita tidak mau mengizinkan benih-benih ketidakpercayaan atau keraguan ya masuk dan menduduki. Meskipun dalam perjalanan iman kita bisa krisis, kita bisa ada pertanyaan begitu ya. Mungkin pada suatu titik kita ragu, tapi kita tetap waspada. Jangan izinkan semua itu mengambil alih sikap hati kita. Dan yang keempat, jangan lewatkan kesempatan untuk percaya ya. Ketika keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, nah itu momen sebetulnya kesempatan kita percaya. Karena di situ kita merasakan ada peace, ada kelegaan, ada perhentian dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan tetap mengingatkan kita, kesulitan seperti apapun tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan tetap campur tangan di tengah kita diuji, dicobai. Ya, Tuhan Yesus di padang gurun, saudara sekalian, dia sendirian diuji, dicobai oleh iblis. Roh Kudus kan bersama dia, tidak sendiri. Setelah pencobaan itu ada batasnya, 3 kali, nggak diteruskan, nggak boleh diteruskan dan nggak mau diteruskan, begitu kan? Karena Tuhan campur tangan, dibatasi 3 kali saja. Saudara bayangkan kalau Yesus dicobai 1.000 kali, kapan makannya? Itu semua kan ada intervensi Tuhan. Dia pergi, malaikat datang. Siapa yang kirim malaikat? Tuhan. Yesus diberikan makan setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi itu sebabnya kita harus pegang firman Tuhan. Kesulitan seperti apapun, pencobaan seperti apapun, itu masih dalam batas manusiawi. Tidak melampaui kekuatan kita.
ya. Dan Tuhan adil, Tuhan setia, Dia memberikan jalan keluar. Karena itu kita masih setia beriman kepada Dia dalam situasi sulit sekalipun, saudara sekalian, ya. Dan kemudian penulis Ibrani lanjut ke ayat yang ke-12, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya jangan di antara kamu terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, percaya di sini artinya bukan sekali dua kali ya, tetapi terus percaya, setia. Ya, itu sebabnya kata faith, percaya, dengan faithful, setia, itu seperti suami istri. Nggak bisa dipisahkan, saudara sekalian ya. Kalau percaya itu bukan sekali dua kali, tapi faithfully punya faith, begitu ya. Percaya dengan setia, setia terus dalam percaya. Bukan kalau lancar saya percaya Tuhan, kalau keadaan saya sulit ya saya nggak mau percaya. Itu tidak percaya artinya, karena tidak faithful. Di dalam bahasa Yunani juga begitu. Pistis artinya dua. Kalau baca di kamus, faith and faithfulness. Percaya dan setia. Artinya apa? Memang satu kata itu punya dua arti yang berhubungan. Kita percaya tanpa melihat dan terus-menerus seperti itu. Sampai akhir. Itu namanya percaya, saudara sekalian ya. Karena itu penulis Ibrani seperti Tuhan Yesus ngomong, jika kamu tetap dalam firman-Ku, jika kamu tetap percaya, artinya terus ya tetap percaya. Maka ini kita masuk ke dalam karakter Kristen yang esensial namanya ketekunan. Ya, ketekunan ya. Tanpa ketekunan tidak ada keselamatan. Karena di dalam poin keselamatan tulip saudara sekalian, nomor P yang P itu adalah perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Kita percaya orang yang dipilih Tuhan pasti selamat sampai akhir. Kenapa? Dia tekun sampai akhir. Karena itu ketekunan esensial. Bukti bahwa orang dipilih Tuhan. Bukti bahwa dia beriman sejati kepada Tuhan. Dia pasti terus percaya. Ya. Ketekunan itu bukanlah terpaksa bertahan di tengah penderitaan. Bukan terpaksa, saudara sekalian ya. Tetapi terus-menerus dengan sadar memilih untuk percaya dan taat meskipun situasi nampak berbeda dengan janji Tuhan. Ya, Tuhan, saya kok punya kesan janji Tuhan tuh langit biru begitu ya. Tapi kenapa dalam perjalanan hidup saya sekarang ini kok saya melihat awan gelap begitu ya. Sekalipun ada kontradiksi yang dirasakan antara janji penyertaan Tuhan dengan realita yang dihadapi, orang ini tetap memilih untuk percaya. Tapi meskipun saya tidak ngerti Tuhan kenapa awan gelap, bukan salah saya kok sebetulnya ya. Dan kemudian juga janji Tuhan langit biru juga saya belum lihat sampai hari ini, tapi saya tetap mau percaya pada Engkau. Itu ketekunan, saudara sekalian. Suatu pilihan yang sadar, meskipun realita itu kontradiksi sama janji Tuhan. Ya, sehingga kan kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Semakin tekun atau semakin keras. Nah, ini kita mesti sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan memilih semakin tekun ya. Ketika kita tadi lakukan dengar firman, waspada, kita jaga, kita selalu percaya ya. Gitu kita akan semakin percaya, semakin tekun saudara sekalian ya. Nah, kita harus menghindari pilihan yang sebaliknya yang menjadikan orang semakin keras hati. Sekali lagi kekerasan hati itu kan mulai dari sikap kekecewaan kecil biasanya ya. Jadi berkembang menjadi sikap sinis, acuh tak acuh terhadap peringatan Tuhan, akhirnya menjadi kebiasaan membentuk sikap hati yang keras. Sebab itu saudara sekalian kita boleh jujur pada Tuhan. Tuhan, saya jujur agak kecewa ya. Kenapa saya ngerti janji Tuhan kau beserta aku, tapi kok ini semua aku alami ya. Aku tidak lihat ini terjadi pada orang lain, tapi terjadi pada aku dan keluargaku ya. Saudara, kita jujur pada Tuhan begitu ya, tetapi kita jangan diamkan kekecewaan kecil itu ya. Tetapi kita harus bawa ini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau jadi sinis, apalagi jadi keras hati. Tuhan, tolong saya ya, supaya dengan penghiburanmu kekecewaanku bisa diobati. Ya, saudara sekalian, ini penting ya kita dengan jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada orang keras hati satu malam. Orang keras hati itu mulai dari small disappointment, dari kekecewaan kecil, begitu kan? Ya, kenapa saya dalam bisnis begini ya, teman saya dapat tender, saya enggak. Padahal saya yang jujur loh. Ya, saya yang tidak sana sini loh. Jadi, dia yang menghalalkan semua cara malah dia dapat. Itu kan kecewa orang. Begitu kan? Kecewa tapi bagaimana ya? Dari situ kita bicara dengan Tuhan, heart to heart, ya bicara dengan jujur dan mohon kekuatan penghiburan dari Tuhan supaya kita bisa tetap percaya dan tetap tekun mengikut Dia. Saudara, pada tahap tertentu begitu ya, hati yang keras disebut hati yang jahat. Itu yang dikatakan dalam ayat 12 ya. Tetap menolak Tuhan sekalipun bukti jelas dan tidak ada alasan menolak. Nah, ini sama dengan hati yang tidak mau mengampuni sebetulnya ya. Sama sebetulnya. Jadi kalau ada orang ya kita disakiti begitu ya,
pasti Tuhan gerakan ya begitu setelah sekian lama kamu mesti ampuni. Seperti kamu diampuni oleh Tuhan Yesus, kamu juga mesti ngampuni. Nah, kita kan nolak, 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 acu tak acu, acu tak acu. Lama-kelamaan kan bisa kalau tidak terus-menerus seperti itu bisa menjadi sangat-sangat keras, saudara sekalian. Dan kali ini bukan hanya tidak mau mengampuni, tapi mau melihat malapetaka terjadi pada orang itu. Wah, itu kan sudah sampai ke hati yang jahat. Sebab itu, ini contohnya aplikasinya ya, bagaimana kita bisa terapkan nih prinsip-prinsip dalam Ibrani 3 ini, saudara sekalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap terjaga di jalan yang setia dan benar ya? Yaitu caranya bagaimana, saudara sekalian? Kita harus saling menasihati. Ya, itu sebabnya dikatakan pada ayat 12, ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini, ya, today. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, hari ini tuh, today itu sebutnya present ya. Itu hadiah kan, kesempatan anugerah. Orang seringkali berkata, yesterday was history, begitu ya, sejarah. Tomorrow is a mystery. Besok adalah misteri, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. But today is a gift. Hari ini adalah anugerah pemberian karena itu disebutnya present, hadiah. Kalau kita masih ada kesempatan bertemu, bersekutu hari ini, saudara sekalian, ini adalah anugerah, ya. Gunakan untuk kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasihati, supaya hati kita tetap tender, begitu ya, tetap lembut, ya. Dan jujur, saudara sekalian, ada orang yang tadinya hatinya keras, menjadi lembut setelah bicara dengan seseorang yang dia percaya dan hormati. Ada orang marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan Yesus. Ya, karena dia mengambil orang yang saya kasih. Ya, anak saya, kenapa bukan saya diambil? Kenapa anak saya dia panggil? Dia marah sama Tuhan, saudara sekalian. Tapi dia ada hormati satu orang. Hormati satu orang, ya, bekas atasan dia. Dia hormati itu. Karena bekas atasan dia membekali dia dengan semua ilmu dan sebagainya sehingga dia bisa belajar ya. Bapak Ibu bisa dengar saya masih? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya takut ini lagi apa freeze lagi. Oke. Nah, Saudara saling menasihati ya. Jadi setelah dia bicara dengan atasan itu, atasan itu datang mengunjungi dia, atasan mengatakan saya sangat sangat berduka cita juga dengan kehilangan anak kamu. Saudara dia dengar loh. Tuhan dia benci tapi atasan dia nggak benci. Dia takut begitu ya, dia sungkan begitu kan. Dia mulai dengarkan. Nah, Tuhan pakai atasannya itu. Jadi nggak marah lagi sama Tuhan setelah itu, saudara sekalian. Dia marah sama Tuhan, nggak mau ngomong sama Tuhan. Dia nggak mau ke gereja ya. Tapi atasan cari dia. Begitu ya, atasan anak Tuhan juga. Bekas atasan begitu ya. Ngomong pada dia. Saudara tahu nggak, kita bisa dipakai Tuhan untuk bicara pada mereka selagi mereka nggak mau bicara sama Tuhan. Jadi itu sebabnya kita kita terbuka begitu. Kalau Tuhan mau pakai kita, mereka diomongin langsung oleh Tuhan nggak bisa. Tuhan lewat kita. Ya oleh Roh Kudus juga ya dia tidak mau dengar kerasan hati oleh Tuhan juga langsung dia nggak mau dengar gereja dia nggak mau dengar pendeta dia nggak mau dengar Tuhan bisa pakai kita kan ada relasi yang unik begitu ya mungkin bekas atasan atau mertuanya atau siapa aja sungkan dia ya dan Tuhan bisa pakai itu Tuhan bisa pakai kita dan relasi kita untuk menjangkau dan bicara kepada orang yang tidak mau dengar langsung firman Tuhan. Karena itu kita mesti rajin dalam hal ini saudara sekalian ya, rajin ketemu orang begitu ya, rajin mendoakan dan juga peka di mana mereka kita bisa masuk begitu ngomong ke orang memang posisi kita ditaruh di Tuhan posisi strategis begitu ya, seperti bekas atasan atau apa. Itu kan kita bisa ngomong ya. Nah, perubahan itu bisa mulai dari intelektual atau emosional ya. Kita nggak tahu orang nggak bisa terima konsep doktrin ya, apa itu kedaulatan Tuhan, apa providensia. Saya nggak ngalamin kok. Tapi secara emosional bisa disentuh oleh anaknya loh ya. Ayo papa ke gereja begitu ya. Wah, kalau anak yang ngomong dia dengar saudara sekalian. Nah, itu ya, itu manusia begitu ya. Jadi cara Tuhan bekerja misterius dan luar biasa sih. Ya, tapi relasi antar manusia itu sangat penuh unsur emosional ya dan Tuhan sering bekerja melalui orang terdekat. Karena itu kita bersyukur kalau kita bisa jaga hubungan baik di keluarga ya. Karena penting sekali ketika momen itu diperlukan, kata-kata itu masih bisa diterima saudara sekalian. Nah, kalau hubungan di keluarga itu memang tidak dijaga, semakin lama semakin rusak, wah sulit sekali kalau krisis datang. Bagaimana bisa memberitahu begitu ya? Dan Tuhan pun kan nggak pernah bosan berhenti mencari kita. Kalau dia bicara langsung orang mengeraskan hati, dia lewat sesamanya, begitu ya. Lewat siapa? Tuhan itu nggak pernah berhenti loh ya bicara pada kita. Dia setia dan tekun. Nah ini dasar kenapa kita jangan menyerah dalam segala keadaan. Saudara, kemudian dikatakan jangan lewatkan hari ini ya, ayat 15 sampai 19. Ini poin yang penting. Banyak hal bisa terjadi pada today, ya.
Yesus di Alkitab kan dicatat ya berkata, hari ini keselamatan terjadi pada rumah ini. Karena orang ini anak Abraham, Zakheus. Today ya. Hari ini telah lahir juru selamat, malaikat ngomong today. Itu peristiwa besar semua kan. Hari ini kau bersama aku di Firdaus. Yesus ngomong ke penjahat di kayu salib. Kata-kata today di Alkitab itu banyak berkat. Ya, jadi kalau kita mau berkat Tuhan, kita mau lihat perubahannya, kita mulainya today. Ya, apa yang kita masih lakukan sekarang, jangan ditunda besok, saudara sekalian. Penulis Ibrani katakan, pada hari ini, jika kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeramanku. Ya, jadi jangan tunggu tomorrow, begitu ya, jangan tunggu minggu depan. Today, begitu ya. Today di Alkitab, penuh mujizat, penuh berkat, saudara sekalian. Hari ini disebutnya hari keselamatan, momen anugerah. Paulus sebutkan juga 2 Korintus 6 ya, hari ini momen orang diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau mendengar suara Tuhan, respons adalah today, bukan nanti. Ya, hari ini, saudara sekalian. Jadi jangan melihat Alkitab sebagai buku kuno yang sudah berhenti bicara. Oke, Alkitab pelajaran yang bagus, teori-teori yang bagus. Nanti kalau saya punya waktu, saya akan baca. Saudara, Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan aktif ya, bukan buku kuno yang bisa dibaca besok-besok. Firman Tuhan itu hidup dan aktif kalau dia bicara, respon kita today. Respon kita hari ini ya. Jadi hari ini adalah kesempatan untuk lebih baik dari kemarin. Dan kembali penulis Ibrani tunjukkan pada kita apa yang kita bisa pelajari. Seringkali contoh yang efektif bukan hanya contoh positif, tapi contoh negatif, saudara sekalian ya. Belajar dari kegagalan Israel. Kok bisa ya melihat mujizat 40 tahun, ya, bajunya tidak rusak, sendalnya nggak pernah ganti, karena memang Tuhan pelihara begitu ya, nggak perlu ganti sendal. Kenapa ya bisa nggak percaya pada Tuhan? Nah, itu kan belajar sesuatu, saudara sekalian ya. Ada contoh yang kita bisa pelajari pada hari ini. Penulis menutup, saudara sekalian, dengan kalimat di ayat yang ke-19 ya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebenarnya akar masalahnya apa sih, saudara sekalian? Akar masalahnya adalah hati. The heart of the problem is the problem of the heart, ya, begitu ya. Inti dari problema Israel itu adalah problema hati. Hati itu adalah sumber hidup. Ya, Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena itulah mata air kehidupan, the wellspring of life ya. What your life is tergantung what your heart is ya. Kualitas hidup kita mengalir dari kualitas hati kita. Orang kan bicara quality of life ya. Wah, kita ini harus punya quality of life loh. Jangan terlalu capek, jangan terlalu stres begitu ya. Jangan terlalu ngoyo begitu kan. Kita tuh harus menjaga kualitas hidup. Hidup ini bisa dinikmati. Bagaimana kualitas hidup bisa dinikmati? Firman Tuhan tambahkan lebih dalam satu hal, kualitas hati kita. Karena di mana kalau hatimu seperti apa, itu mendefinisikan seluruh hidupmu. Hidup macam apa yang kita punya, tergantung hati macam apa kita punya. Saudara sekalian ya, is the matter of the heart ya. Hati yang menyenangkan Tuhan adalah hati yang rendah hati. Selalu menyadari diri tidak layak terima anugerah. Kalau ada today, itu anugerah Tuhan. Ya, kalau saya masih dikasih keluarga, masih dikasih gereja begitu ya, masih bisa ngomong pada berapa saudara, itu anugerah Tuhan. Masih dipakai Tuhan. Dan kita juga sebagai orang yang rendah hati tidak merasa berhak ya dan menuntut Tuhan, melainkan bersyukur. Saudara belajar dari bangsa Israel 40 tahun dikasih mujizat, makanan mujizat, air mujizat, baju bisa nggak rusak mujizat, sendal nggak rusak mujizat, temperatur bisa stabil mujizat. Itu jadi biasa mereka mengatakan sudah kewajiban Tuhan dong. Ya kan? Kalau Tuhan pimpin kami ke sini sudah kewajiban dan adalah tugas Tuhan memelihara kami. Buat apa kami bersyukur? Kalau Tuhan tidak mau, balikin kami ke Mesir. Kami nggak perlu kok ke sini. Kan sikapnya kayak begitu. Merasa berhak dan menuntut Tuhan. Nah, kita sebaliknya belajar. Sebagai orang-orang Kristen, orang yang dikasih dan dikuduskan Tuhan, kita tidak merasa berhak dan tidak menuntut Tuhan. Melainkan bersyukur. Artinya apa? Kita sadar. Kita sebenarnya tidak berlayak terima anugerah ya. Sehingga kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan hari ini. Dan kita punya hati tetap lembut dan terbuka menerima koreksi dan masukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah lelah bicara, kita juga tidak mau lelah terima masukan. Ya, ada orang seringkali dinasehati, aduh saya capek sekali ya dengar khotbah. Terus-menerus dikasih tahu jangan, jangan, jangan capek. Saudara Tuhan nggak pernah berhenti, nggak pernah lelah berhenti bicara. Ya, kalau misalnya Tuhan itu tidak bicara, hidup ini beda sekali. Itu masa kegelapan, ya. Tapi Tuhan tidak capek-capek bicara pada kita. Maka kita sebagai anak Tuhan juga mau dengan sukacita tidak capek-capek mendengar masukan dari Tuhan, ya. Karena itu rendah hati adalah sesuatu yang kita lakukan, yaitu kita berani mengakui bahwa kadang-kadang memang kita nggak percaya pada Tuhan dan janji-janjinya, ya.
Tuhan, saya nggak selalu percaya pada Engkau. Jujur ada momen saya kecewa ya. Jadi orang rendah hati itu berani ngomong apa adanya di hadapan Tuhan ya. Tapi kesadaran dan kepekaan ya. eh, Agar tidak menjadi keras hati. Ya maafkan saudara sekalian ya salah cetak. Nah hati yang lembut dan hati yang rendah hati memberikan kita kekuatan ya melewati kesulitan ya karena fleksibilitasnya mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur kalau hati kita lembut itu bisa dibentuk ya. Pimpinan Tuhan ke utara, ke selatan ya, ke barat, ke timur tuh kita bisa ikut. Hati keras itu kan nggak bisa, saudara sekalian ya, nggak bisa dibentuk lagi. Nah, kalau kita masih tetap kita ingin diproses oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, ya kuncinya adalah hati yang lembut. Karena itu akar masalahnya. Israel 40 tahun menikmati segala kebaikan Tuhan dari diri mereka sampai yang mereka lihat dengan mata mereka, di luar diri mereka. Itu hati mereka gelap, saudara sekalian ya. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di hati kita, sudah dikasih hati yang baru ya. Hati yang lama, hati yang keras itu sudah dijauhkan. Nah, biarlah kita boleh dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, tetap menjaga hati kita itu lemah lembut. Bisa dibentuk, bisa terima masukan begitu dari Tuhan ya. Dan selalu mengikuti pimpinan Tuhan. Dan kita percaya kita akan masuk ke dalam perhentian Tuhan seperti janjinya ya. Bahwa kita mengalami damai sejahtera ya. Dan kita seakan menyadari dan merasakan kita ini milik Tuhan. Oke saudara sekalian demikian ya. Ibrani pasal yang ketiga ya. Saya serahkan kepada Pak Christian atau Ibu Sevi silakan.